Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cendekia Bakti Negara dari Program Studi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan bisnis plan dari kami, yaitu Larva Black Soldier atau yang disebut juga Larva Life. Bisnis plan ini tidak hanya menawarkan keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SGDS. Belakangan ini telah ditemukan inovasi untuk mengolah limbah sampah baik organik maupun non-organik dengan menggunakan maggot Black Shoulders. Nah, saya Kevin Setiawan akan menemani Anda untuk membahas lebih lanjut mengenai larva tersebut dengan penemunya. Saksikan terus ini. Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama Bapak Rido selaku pemilik dari usaha maggot tersebut. Ya, kita langsung aja kenalkan. Selamat sore Bapak Rido. Selamat sore Pak. Iya Bapak Rido, saya mau nanya-nanya nih Pak mengenai usaha Bapak, yaitu maggot yang kelas tadi saya sebutkan ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu nggak Pak? Ya, saya Rido merupakan sebagai founder dari bisnis Larva Life yang bekerja di bidang ini, pengembang budidaya BSF, Larva Maggot Black Soldier. BSF. Yes. Iya. Boleh kita duduk dulu atau gimana ini? Enak Ini ya? enak kayaknya. Oh boleh, silakan. Baik pemirsa, di sini seperti yang sudah disebutkan tadi, telah ada Bapak Rido di sini selaku owner atau pemilik dari BSF ya Pak. Ya, Iya. betul. Nah, pertama-tama saya mau nanya Pak, kenapa sih Bapak bisa terbesit gitu ide untuk membisniskan larva maggot gitu? Karena saya fan MCU. Fans MU. Oh, bukan ya? Kenapa itu? Karena udah capek dengan kekalahan kah akhirnya? Karena Bisnis. saya kebetulan dapat ide gitu. Melihat setelah kalah MU kemarin, melihat sampah-sampah yang berserakan, Pak. Berarti secara tidak langsung Bapak menganggap klub cintaan Bapak itu sampah. Gimana Pak? Enggak, bukan itu. Ini kebetulan di lingkungan saya banyak gitu sampah menggunung berserakan. Nah, jadi kepikiran gitu, sampah ini bisa diolah kembali buat yang lebih berguna gitu. Nah, kepikiran lah buat budidaya maggot karena sampah organik sendiri merupakan pakan utama gitu buat maggot tersendiri. Oke, berarti ada tujuan lain ya Pak. Berarti selain Bapak ingin berbisnis dan juga Bapak ingin mengolah lagi limbah-limbah yang ada di sekitar Bapak, benar? Betul. Karena saya juga melihat gitu berita terkini tentang SDGs. Nah, saya juga mau berkontribusi gitu di negara Indonesia ini. Jadi ini kan dapat di bidang kayak ekosistem daratan dan juga menghadapi perubahan iklim gitu. Benar dengan menumpuknya limbah-limbah tersebut ya. Tapi untuk Bapak sendiri gitu, ada nggak sih ini kan ada nggak sih perasaan malu gitu? Sedangkan kan yang kita tahu kan Bapak sendiri pertama mengembangbiakan larva yang notabene-nya orang lihatnya kayak jijik gitu kan. Ya. Terus udah lagi Bapak mencari-cari limbah. Ya. Tuh ada nggak sih perasaan malu atau gengsi gitu? Sebetulnya saya butuh duit, Pak. Jadi kalau memikirkan rasa malu, kita gak bakal dapat uang. Itu salah satunya. Berarti Bapak rela mengesampingkan gengsi ya, Pak? Ya. Karena apa? Karena kita tidak punya uang. Iya. Karena pasti faktor utamanya salah satunya itu karena butuh duit. Jadi apapun ada ide nih yang bisa menghasilkan, ya kita jalani saja gitu Pak. Ya itulah alasan saya memilih bisnis larva maggot ini. Oke pemirsa, jadi ini salah satu yang bisa kita ambil, bahwa kita tuh ketika kita membutuhkan uang, kita harus rela mengesampingkan gengsi kita. Next Pak, saya ingin tahu nih Pak lebih lanjut mengenai maggot sendiri itu apa sih? Maggot sendiri itu jadi kayak pakan gitu, pakan buat peternakan, kayak buat pakan ikan, unggas, ataupun ya hewan-hewan peternakan lainnya gitu yang membutuhkan protein tinggi. Nah, maggot sendiri itu merupakan penetasan dari telur tadi
black soldier, Oh iya. yaitu lalat black soldier. Nah, tapi saya di sini belum mencapai tahap ke pengembangbiakan dari lalatnya. Jadi saya di sini baru tahap awalan itu, baru merintis, Pak. Dari saya membeli telur dari ya bandar gitu. Terus saya penetasan. Nah, penetasan sendiri gak cukup rumit pemirsa. Buat ininya tuh, jadi kita harus menyediakan wadah gitu buat penetasannya, dan itu hanya berlangsung sampai di jarak 4 sampai 7 hari lah. Nah, setelah itu kita fokus ke penggemukan. Penggemukan sendiri itu dilakukan selama 25 hari setelah magotnya menetas. Dengerin dong, Pak. Maaf Pak. Setelah menetas. Jadi setelah menetas, nah, penggemukan sendiri itu saya biasa membutuhkan sebanyak 5 kilo sampah organik per 3 hari buat pakannya, Pak. Jadi itu kan lumayan banget gitu mengurangi sampah. Gak sia-sia gitu sampahnya, bisa diolah lagi. Selain dari sisi sampah berkurang, saya juga dapat uang gitu. Nah, setelah pengemukan 25 hari selesai itu, kita masuk ke panen. Panennya itu jadi sudah bisa dilihat nih, kayak magotnya tuh udah gede gitu, udah cukup, kita bisa panen. Nah, persentasenya sendiri untuk penggemukan sampai siap panen itu cukup tinggi, Pak, dari 90%-an lah yang bisa kita panen. Jadi tingkat gagal panennya tuh dikit. Itu juga menjadi salah satu alasan saya membuat bisnis larva ini yang di bidang budidaya maggot. Oke, kalau boleh tahu ya, kan berarti Bapak kan membudidayakan maggot tersebut, berarti kan makhluk hidup ya kan? Ya. Nah, itu kan makhluk hidup itu apa sih kesulitan gitu dalam Bapak mengembangbiakan maggot tersebut? Kesulitan. Kalau kesulitan sendiri, jujur saya belum mengalami banyak kesulitan ya. Karena kan sampah melimpah. Terus dalam pemeliharaannya juga gak mengeluarkan bau gitu, Pak. Jadi sangat ramah lingkungan. Oke, berarti kalau boleh tahu nih, Bapak produksinya itu di sekitar pemukiman warga atau gimana gitu? Soalnya kan ini melibatkan sampah gitu kan. Walaupun emang gak bau, cuma kan pasti ada kekhawatiran lah dari warga-warga itu. Jadi kalau boleh tahu, apakah Bapak mempunyai cara khusus gitu buat mengembangbiakan maggot tersebut? Gak ada cara khusus sih sebenarnya. Sama gitu kayak budidaya maggot ya di yang lain gitu. Cuman saya ini membuat kandangnya tuh di belakang halaman rumah, Pak. Jadi Pak. Jadi ya aman gitulah insya Allah. Karena keluarga juga di rumah sudah mengerti gitu. Dan itu seperti yang tadi saya bilang, gak menyebabkan bau yang berlebihan gitu. Gak menyebabkan bau sama sekali. Baik Pak. Jadi cukup jelas ya pemirsa ini bahwa maggot ini merupakan bisnis budidaya yang menjanjikan untuk saat ini. Karena pemeliharaannya, perawatannya, pengembangbiakannya tergolong mudah seperti itu pemirsa. Lanjut Pak, apa sih istimewa dari maggot ini dibandingkan pakan-pakan ternak lainnya, misalkan dibandingkan dengan pur atau dibandingkan apa? Ulat tongkong. Apa tuh? Itu kan? Iya itu ulat tongkol. Ya, ulat Hongkong. Oh iya, ulat tongkong. Ya, Itu. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Nah, ya karena kandungan protein dari maggot ini sendiri sangat tinggi, Pak. Jadi cocok sekali buat pakan-pakan ternak kayak unggas, ikan, dan ternak-ternak lainnya gitu. Nah, saya juga pada awalnya menawarkan kepada peternak-peternak gitu, kayak uji coba dulu nih, bagus gak? Nah, setelah itu karena kualitas yang bagus, jadi mereka udah langganan, Pak. Oke, berarti Bapak udah memiliki buyer tetap gitu untuk produk Bapak. Tapi pemirsa, mohon maaf nih, kita akan rehat dulu sejenak karena sedang ada azan untuk menghormati umat-umat muslim. Baik pemirsa, sampai jumpa nanti, sampai ketemu lagi setelah iklan. Terima kasih. Kembali lagi pemirsa setelah jeda padiwara.
Baik, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Tapi ini pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Siap. Berapa sih, Pak, keuntungan dari bisnis tersebut, labanya atau apa? Labanya saya menghitung per bulan gitu. Didapatkan laba bersih sekitar 500.000 kurang lebih. Itu didapatkan dari perolehan panen sekitar 80-90 kiloan maggot yang udah siap panen. Nah, itu sangat menggiurkan kan, dengan proses budidaya yang sangat mudah, yaitu dari penetasan, pengemukan, dan panen. Cuma ada 3 proses siklus. Karena kan saya belum mencapai tahap ke peneluran atau pengembangbiakan langsung. Jadi masih inilah, ngambil dari bandar atau enggak dari ini. Ya, bibit-bibit. Oke, baik pemirsa. Jadi itulah perbincangan kita pada sore hari ini. Maaf Pak, satu lagi. Iya. Selain itu, saya juga membuat usaha ini karena ingin turut serta. Selain tadi SJDs yang 2 telah disebutkan, ada juga kayak membantu turut serta dalam pertumbuhan ekonomi dan juga produksi atau konsumsi yang bertanggung jawab gitu. Nah, itu saya buat bisnis ini agar kedepannya bisa membuka lapangan kerja dan juga proses produksinya dengan proses yang baik, benar, dan tidak mencederai lingkungan. Nah, Baik, pemirsa, itulah bisnis ini sangat menarik menurut saya, dimana jarang sekali orang yang bisnis larva, tapi biaya pengembangannya, biaya produksinya itu cukup rendah dan cukup mudah, serta dapat memperbaiki ekosistem, mengolah limbah, dan benar membuat lapangan pekerjaan. Baik pemirsa, ada satu kalimat yang sekiranya bisa untuk menutup video ini. Look out the star, look how the shine are you. Terima kasih, baca rekam posting ya. Dadah. Oke, baik. Di sini saya akan meringkas dari beberapa cuplikan video dan wawancara dari pengusaha larva black soldier ini. Ringkasan yang pertama, sebelumnya bisnis larva black soldier ini mempunyai 4 terkait dari SDGs. Yang pertama ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada penanganan perubahan iklim. Dan yang terakhir ada ekosistem daratan. Oke, sebelumnya FYI, mungkin dari yang punya bisnis larva black soldier ini mempunyai ide bahwa banyak sekali sampah-sampah organik yang berserakan di mana-mana. Contohnya di daerah Cimahi, hampir sekitaran 80% sampahnya tersebut sampah organik. Dan dia mungkin berpikir bahwa ini harus dibersihkan dengan mendapatkan sebuah uang. Yaitu timbullah ide yang namanya larva black soldier atau yang disebut juga larva life. Cukup menarik sekali. Banyak pemilik ini sangat peduli akan lingkungannya, sangat baik juga lah dalam pengelolaannya juga, sehingga mendapatkan sebuah pakan hewan ternak yang bersih akan dari kimia-kimia lainnya gitu. Dan juga baik, tidak sekian dari kelompok kami yang telah memaparkan ide bisnis larva black soldier. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakan ternak lainnya ada. Sudah. Sampai situ. Penutupnya. Nah, ya, beda lagi. Harus dari awal. Nah, duduk situ. kan tadi lainnya. Terus. Guys, Tutup nah, kumaha. penutupnya gimana? Lalu duduk sini, mau duduk sini. Masih jalan. Oke, sekian dari saya. Baik. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami yang telah memaparkan ide bisnis larva black soldier. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.